Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri. Kali ini kita lanjutkan serial lecture kita atau serial diskusi kita dengan tema Theory of Mind atau teori-teori tentang pikiran dari perspektif neurofilosofi. Ya, nah, kali ini kita masuk ke sesi yang kedua, episode kedua dari Theory of Mind. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pain and pleasure, ya. Rasa sakit dan kesenangan, ya. Jadi ini teori yang atau konsep yang sudah tua, yang mempengaruhi akar dari pikiran dan cara pengambilan keputusan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas pain and pleasure ini dalam dua perspektif. Itu perspektif pertama, pain and pleasure sebagai animal instinct, atau insting itu adalah kapasitas bawaan atau innate capacity yang dia embodied atau dia imprinted, yang dia menyatu dengan aspek fisik dan tubuh manusia, artinya dia bersifat material. Kemudian kita akan membahas perspektif pain and pleasure ini juga dari perspektif human hedonism, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hedonisme itu adalah satu aliran pemikiran, ya, yang mendalilkan bahwa manusia dalam bersikap itu cenderung menghindari rasa sakit dan mengejar kesenangan. Gaya hidup ini dikenal sebagai hedonism, ya, atau perspektif filsafatnya hedonisme, gitu kan, hedonism. Nah, oke, mari kita mulai. Jadi pain and pleasure ini atau rasa sakit dan kesenangan ini adalah sebuah sirkuit biologi atau biological circuit yang terdapat dalam struktur otak mamalia, ya. Jadi tidak hanya primata, bahkan mamalia, bahkan reptilia juga punya orientasi yang sama. Kenapa punya orientasi yang sama? Karena secara evolusi sains membuktikan bahwa pain and pleasure ini atau orientasi makhluk hidup dalam menghindari rasa sakit dan mengejar kesenangan itu dalam konteks survivalitas, ya. Jadi dalam perspektif animal instinct, pain and pleasure ini dia bukan untuk hedonism atau mengejar kesenangan, tidak, tapi dalam perspektif survivability. Apa itu survivability? Adalah sebuah kapasitas di mana kapasitas ini menjamin dan memastikan bahwa organisme ini atau makhluk hidup ini dia bisa survival dalam perspektif evolusi, dia bisa melanjutkan hidup dengan kemampuan yang sifatnya instingtif atau yang sifatnya innate atau yang sifatnya bawaannya. Jadi karena ini merupakan animal instinct dan orientasinya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup, dalam hal ini hewan, maka dalam struktur pikiran manusia atau dalam hal ini misalnya struktur otak, kapasitas ini berkaitan dengan animal's brain. Jadi animal's structure of the brain. Karena dia animal structure of the brain, maka sifatnya adalah deterministik atau bersifat nature, ya, alamiah, bawaan, dan dia karena dia alamiah dan bawaan maka dia bersifat determinan.
Determinan di sini dalam artian dia mendeterminasi, mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan orientasi pikiran maupun tindakan hewan, baik hewan yang non manusia maupun hewan manusia. Jadi pain and pleasure ini tidak unik kepada manusia, justru sebaliknya, manusia mewarisi kapasitas ini dari struktur pikiran hewan, baik itu mamalia maupun primata. Literatur banyak menyebut dalam hal ini mamalia, tapi karena dia sifatnya animal structure of the brain, maka primata juga mewakili kelompok hewan ini. Jadi begitu ya. Jadi clear ya bahwa pain and pleasure dia ini adalah sebuah mind capacity atau kapasitas pikiran yang sifatnya nature, yang sifatnya alamiah dan sifatnya determinan. Kenapa dia nature, kenapa dia alamiah, kenapa dia determinan? Karena ini merupakan innate capacity yang dia arise from animal structure of the brain ya. Jadi nggak unik ke manusia seperti yang hari ini kita pahami bahwa pain and pleasure itu unik kepada manusia, dikaitkan dengan konsep pikiran yang sifatnya hedonistik atau filsafat yang bersifat hedonisme, yaitu menjauhi rasa sakit dan mengejar kesenangannya, pleasure. Jadi itu perspektif pertama kaitan dengan animal instinct, bahwa pain and pleasure ini itu merupakan animal structure of the brain ya. Karena dia animal structure of the brain, maka dia innate capacity, dia kapasitas yang sifatnya bawaan, atau dia corporeal, atau dia sifatnya embodied, dia menyatu dengan tubuh manusia, dia menyatu dengan bodily organ atau organ yang sifatnya bodily physically ya. Dalam hari ini otak. Jadi pain and pleasure dia terprint dalam struktur otak hewan. Apa itu struktur otak hewan? Adalah struktur otak yang berdasarkan struktur anatomi dia bersifat adalah bagian otak yang terletak pada daerah subkortikal sampai kepada batang otak ya. Itu struktur otak hewan. Jadi karena dia innate capacity, karena dia animal structure of the brain, maka dia bersifat deterministik. Tidak ada free will di sini. Jadi ini adalah struktur otak yang sifatnya mengikat. Nah, dia ini punya sirkuitnya sendiri dalam struktur otak manusia. Sirkuit ini diwarisi melalui struktur otak hewan. Jadi tidak unik kepada manusia. Oke ya. Nah, dari animal instinct ini kemudian kita pindah proyeksikan pain and pleasure ini ke dalam konteks human hedonism. Nah, karena pada konteks human hedonism, maka pain and pleasure tidak lagi bersifat survivability. Meskipun secara nature pain and pleasure ini adalah sifatnya survivability. Misalnya secara insting kita bisa mengidentifikasi satu hal itu berpotensi merusak, maka kita akan menjauhi itu secara alamiah. Karena kalau kita mendekat, itu akan menimbulkan rasa sakit, makanya kita menjauhi, cenderung menghindari. Jadi menghindari rasa sakit ini dalam konteks survivability. Itu prinsipnya, dalil utamanya itu menjauhi rasa sakit karena konteksnya survivability. Nah, bukan untuk mengejar kesenangan seperti dalam konteks human hedonism. Karena pain and pleasure, begitu perspektif ini kita letakkan dalam konstruksi human hedonism atau corak pikiran hedonisme hedonistik pada manusia, maka konsepsi ini adalah lebih cenderung kepada mengejar yang namanya pleasure, kesenangan, bukan happiness ya. Jadi beda antara
happiness dan pleasure. Kalau happiness itu kan rasa bahagia yang korelasinya lebih ke rasa syukur. Kalau pleasure itu rasa bahagia tapi dia abu-abu, justru lebih condong pada yang sifatnya kesenangan, physical pleasure, atau dorongan yang sifatnya kesenangan indrawi, kesenangan fisik pada manusia. Nah, jadi itu bedanya, sehingga pada manusia orientasi dari pain and pleasure ini yang nature-nya adalah untuk menjaga survivability, memastikan survivability, rasa aman, melindungi organisme atau makhluk hidup dari potensial harm, potensi-potensi yang bersifat destruktif, merusak dan membahayakan kehidupan dan kelangsungan individu ini, maka pada manusia ini mulai berubah, justru diarahkan untuk mengejar kesenangan yang justru mengancam survivability. Misalnya konsumsi narkoba atau perilaku yang berkaitan dengan seks bebas atau mabuk-mabukan atau kecanduan makanan, kecanduan alkohol, pesta dan lain sebagainya. Itu adalah daya atau edik dalam konteks konsumsi, ya, mengkonsumsi sesuatu tapi dia edik, dia ketergantungan. Nah, ini sifatnya adalah untuk mengejar kesenangan, kepuasan. Tapi sebenarnya kesenangan dan kepuasan ini sifatnya palsu, karena sesungguhnya dia mengejar kesenangan dan kepuasan itu untuk menutupi satu hal, untuk menutupi kerapuhan dan kelemahan dirinya yang berkaitan dengan rasa sakit atau trauma atau stres atau depresi yang dialami. Jadi mencari alternatif yang sifatnya solusi yang efeknya cepat, jangka pendek, untuk meredakan pain tadi, rasa sakit yang dialami, entah itu pengalaman sifatnya traumatis atau yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan mental capacity yang lemah atau personality yang terpecah, sehingga untuk menutupi itu, menghindari itu, dia mencari satu situasi yang sifatnya nyaman, yang dianggap bagi dia established, mapan, tapi sifatnya untuk sementara waktu dan semu. Disinilah perbedaan mendasar antara fundamental konsep pain and pleasure dalam perspektif animal instinct yang sifatnya nature alamiah, karena ini sifatnya adalah preserving, dia sifatnya memelihara, melindungi, memproteksi untuk agenda survivability ini untuk agenda evolusi, kelangsungan hidup spesies atau individu dalam perspektif evolusi. Sementara human hedonism ini justru sebaliknya, dia mengejar kesenangan, kepuasan sesaat, kenikmatan sesaat, sekedar untuk menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya. Tapi justru pendekatan yang dilakukan adalah mengancam dan membahayakan survivability. Misalnya ketergantungan obat-obatan atau itu tentu membahayakan aspek fisik. Misalnya ketergantungan belanja atau konsumen, dia edik, membahayakan justru ekonomi. Ada yang berhutang dan lain sebagainya, menjual ini menjual itu demi memenuhi ketergantungan psikologis terhadap satu barang atau produk-produk tertentu, ya, yang dikonsumsi secara tetap, secara permanen dalam konteks ketergantungan, dia edik. Nah, ini membahayakan survivability, mengancam survivability. Dia justru sifatnya potensial harm, ini bahaya yang mengancam eksistensi kehidupan. Orang yang ketergantungan alkohol berat, orang yang ketergantungan seks berat, orang yang ketergantungan makanan, edik dan lain sebagainya, hobi-hobi tertentu, orang yang ketagihan main game dan lain sebagainya. Ini adalah dampak dari transformasi
pain and pleasure dalam konteks animal instinct, cuman karena dia memiliki cara pandang tentang kehidupan yang berbeda dan justru kontraproduktif dengan kehidupan yang sifatnya innate capacity ini, maka dia justru mengarahkan manusia pada hal yang mengancam survivability. Jadi itu bedanya. Pain and pleasure yang awalnya sejatinya nature-nya adalah untuk sebagai animal instinct, yang karakternya atau atributnya atau sifatnya untuk preserving individu atau preserve life, animals life, apa itu animals non-humans maupun animals humans, dia memproteksi itu supaya individu ini, hewan ini atau manusia ini terhindar dari bahaya yang mengancam kehidupannya. Nah, justru ketika pain and pleasure ini diletakkan dalam konteks pikiran yang sifatnya human hedonistik, yang mengejar kesenangan tadi, kepuasan yang semu tadi, kepuasan sifatnya palsu tadi, maka justru ini mengancam hidupnya. Misalnya begini, pain and pleasure itu konteksnya sabar. Ya, misalnya kita sabar, tentu tidak nyaman. Ya, tidak nyaman karena bersabar itu hal yang pada awalnya dilakukan tidak enak, tapi begitu dia sampai di state of happiness-nya, dia sampai di puncak kesabarannya, maka itu adalah satu kondisi yang state of pleasure atau state of happiness yang luar biasa. Ya. Bersabar itu kan preserving life. Di animals itu banyak sekali kajian yang sifatnya etologi atau zoologi yang menunjukkan bahwa animals itu melakukan perilaku yang sifatnya bersabar, karena ada hewan juga yang berpuasa, itu kan kaitan dengan sabar. Nah, dalam manusia human hedonistic ini, kesabaran itu merusak, kesabaran itu menyiksa. Dia itu penderitaan yang nggak enak, sehingga ditinggalkan dan mencari hal-hal yang sifatnya bisa memenuhi kebutuhan secara cepat dan instan. Apa itu? Kebutuhan yang sifatnya kesenangan. Jadi melihat narkoba nggak sabar, judi nggak sabar, seks nggak sabar, apalagi ketergantungan, lihat makanan nggak sabar, maunya makan terus, baru apalagi belanja, maunya belanja terus, nah, pesta maunya pesta terus. Jadi hal-hal itu sebenarnya justru membahayakan survivability, ya, karena banyak riset orang yang berada dalam situasi edik, baik itu food, seks, obat-obatan, belanja, game dan lain sebagainya, itu merusak struktur berpikir, baik itu pikiran yang sifatnya pikiran sadar maupun struktur pikiran sifatnya alam bawah sadar, itu dirusak melalui mekanisme dopamin, ya, sebuah hormon kesenangan yang bernama dopamin yang diproduksi oleh struktur otak animals, ya. Jadi itu, ya. Jadi itu perbedaan mendasar dan konsep fundamental dari pain and pleasure sebagai basis dari orientasi pikiran individu dalam konteks animals, baik itu animals yang non-human maupun animals yang human. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Aspek paling penting adalah penting bagi kita untuk mengembalikan lagi atau merekonstruksi lagi atau mereposisi lagi cara pikir yang berorientasi terhadap atau yang berakar pada konsep pain and pleasure ini, itu dalam konteks nature-nya, dalam konteks yang orisinalnya sebagai survivability, ya. Capacity yang sifatnya bawaan atau innate capacity yang dia punya orientasi itu preserving dan
survivability. Karena ketika pain and pleasure ini kita letakkan dalam konteks pikiran, konsep pikiran sifatnya hedonistik, maka ini akan berdampak sebaliknya, yang mana akan menyebabkan musnahnya kehidupan individu itu. Musnahnya atau rusaknya kehidupan individu yang terjebak dalam konteks pola pikir yang sifatnya hedonistik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dr. Fikri undur diri. Salam.